Perhatian, aktivitas masturbasi sebagai aktivitas mandiri di usia emas adalah bukan lagi soal mencari kesenangan semata, melainkan selalu bertimbang soal keamanan medis. Sebab, jika salah langkah sedikit saja, risikonya bisa berupa lecet permanen hingga infeksi saluran kemih yang fatal bagi imunitas lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di podcast Kesehatan Official. Saya Dr. Tifa. Hari ini kita akan masuk ke sebuah ruang diskusi yang mungkin bagi sebagian besar orang dianggap pintu tertutup. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang seringkali dianggap sudah selesai atau padam saat seseorang memasuki usia 60, 70, atau 80 tahun. Kita akan berbicara tentang kesehatan reproduksi dan aktivitas seksual mandiri atau masturbasi pada kelompok lansia. Mengapa ini penting? Sebagai praktisi medis yang fokus pada geriatri, saya sering melihat bahwa kesehatan lansia seringkali hanya disempitkan pada urusan gula darah, tensi, dan radang sendi. Padahal, manusia adalah makhluk holistik. Kebutuhan akan kenyamanan tubuh, pelepasan hormon kebahagiaan, dan fungsi organ reproduksi tidak berhenti hanya karena rambut kita memutih. Mari kita bedah ini secara medis, aman, dan bermartabat. Perubahan fisiologis. Sahabat sehat, mari kita jujur pada realitas biologis. Memasuki usia senja, tubuh kita mengalami apa yang kita sebut sebagai penurunan cadangan fungsional. Pada pria, kadar testosteron menurun, yang mempengaruhi kecepatan ereksi, kekuatan bersetubuh, dan tentu intensitas ejakulasi. Pada wanita, pasca menopause, penurunan estrogen menyebabkan atrofi vagina atau penipisan dinding rahim, serta berkurangnya lubrikasi alami. Namun, apakah ini berarti fungsi seksual hilang? Tentu tidak, hanya terjadi perubahan. Dan perubahan itulah yang kita harus mengenali dengan baik. Seksualitas pada lansia bukan lagi soal reproduksi, memiliki keturunan, melainkan soal rekreasi dan kesehatan mental. Aktivitas seksual mandiri di usia ini seringkali menjadi cara medis yang efektif untuk menjaga aliran darah ke area panggul tetap lancar. Dalam dunia kedokteran, kita mengenal prinsip use it or lose it. Jika organ tidak pernah distimulasi, maka atrofi atau penyusutan jaringan akan terjadi lebih cepat. Lantas, langkah apa yang harus kita jalani agar semua keadaan menjadi aman? Berikut beberapa langkah aman yang bisa kita jalani. Langkah aman 1. Keamanan fisik dan mobilitas. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam aktivitas mandiri di usia lanjut adalah keamanan fisik. Kita harus sadar bahwa keseimbangan dan kekuatan otot kita tidak lagi sama seperti usia 20-an. Bagi bapak atau ibu yang memiliki masalah osteoartritis atau radang sendi atau nyeri punggung kronis, posisi tubuh sangatlah krusial. Jangan memaksakan posisi yang memberikan beban berlebih pada lutut atau pinggang. Lakukanlah di tempat yang paling stabil, seperti tempat tidur dengan penyangga bantal yang cukup di bawah punggung atau lutut untuk menjaga kelengkungan tulang belakang tetap netral. Selain itu, perhatikan detak jantung. Aktivitas seksual, meski dilakukan mandiri, tetap merupakan aktivitas fisik yang meningkatkan beban kerja jantung. Jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung koroner atau sesak nafas saat beraktivitas ringan, lakukanlah dengan tempo yang santai. Tujuan kita adalah relaksasi, bukan kompetisi kecepatan atau kekuatan. Langkah aman 2, higienitas dan integritas kulit. Kedua, mari bicara tentang kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit kita menjadi lebih tipis dan rapuh, termasuk di area genital. Hal ini membuat lansia lebih rentan terhadap lecet atau mikrolusi, luka kecil tak kasat mata. Penggunaan bahan pelumas atau lubricant menjadi wajib, bukan sekadar pilihan. Gunakan pelumas berbasis air, water-based, yang tidak mengandung pewangi atau alkohol untuk menghindari iritasi atau reaksi alergi. Jangan gunakan bahan rumah tangga seperti minyak goreng atau baby oil, karena bisa mengubah pH area sensitif dan memicu infeksi jamur atau bakteri. Kebersihan tangan juga menjadi faktor yang sering dilupakan.
Sistem imun lansia cenderung lebih lambat merespon infeksi. Oleh karena itu, pastikan tangan dicuci bersih sebelum dan sesudah aktivitas untuk mencegah infeksi saluran kemih, yang pada lansia bisa berujung pada komplikasi yang lebih serius seperti urosepsis jika tidak tertangani. Langkah aman 3, aspek neurobiologis dan hormonal. Mungkin ada yang bertanya, "Dok, apa manfaatnya bagi otak saya?" Setiap kali tubuh mencapai puncak relaksasi atau orgasme, otak melepaskan koktail hormon alami, oksitosin, dopamin, dan endorsin. Pada lansia, hormon-hormon ini adalah obat tidur alami terbaik. Banyak pasien geriatris saya mengeluhkan insomnia atau sulit tidur nyenyak. Aktivitas mandiri yang dilakukan dengan benar dapat membantu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dan memicu rasa kantuk yang berkualitas. Ini juga merupakan latihan kognitif, mengenali respon tubuh sendiri, membantu mencegah perasaan terputus dari diri sendiri yang sering dialami lansia yang merasa tubuhnya mulai mengkhianati mereka karena penyakit kronis. Ini adalah bentuk self-love yang paling mendasar, menerima bahwa tubuh ini masih bisa merasakan kenyalanan. Mengatasi stigma dan beban psikologis. Sekarang, saya ingin menyentuh sisi psikologis. Banyak lansia merasa malu atau merasa kotor jika masih memiliki keinginan seksual. Ada stigma sosial bahwa lansia seharusnya hanya fokus pada ibadah atau menimang cucu. Sebagai dokter, saya katakan, keinginan biologis adalah tanda vitalitas. Selama aktivitas ini dilakukan secara privat, aman, dan tidak mengganggu norma sosial di ruang publik, maka secara medis ini adalah hal yang sehat. Rasa bersalah justru akan meningkatkan tekanan darah dan memicu stres oksidatif dalam sel-sel tubuh. Bagi mereka yang telah kehilangan pasangan, janda atau duda, aktivitas mandiri seringkali menjadi katarsis untuk rasa kesepian fisik. Ini adalah cara tubuh memproses kehilangan tanpa harus terburu-buru mencari pengganti jika memang belum siap secara emosional. Panduan bagi pengguna alat bantu. Pastikan alat tersebut terbuat dari bahan medical grade silikon. Hindari bahan plastik murah yang mengandung phtalates karena zat ini dapat terserap melalui selaput lendir dan bersifat karsinogenik atau pemicu kanker atau mengganggu sistem endokrin. Pastikan alat selalu disterilkan. Di usia lanjut, jaringan mukosa kita tidak memiliki pertahanan sekuat bulu. Infeksi sedikit saja bisa menyebabkan peradangan hebat, vulvitis atau prostatitis non-spesifik. Dan terakhir, sebagai penutup dan kesimpulan, sahabat sehat di Kesehatan Official, kesimpulan kita hari ini sederhana. Menjadi tua bukan berarti berhenti menjadi manusia seutuhnya. Kesehatan reproduksi adalah bagian dari active aging, penuaan yang aktif dan sehat. Langkah-langkah amannya adalah kenali batasan fisik, tulang dan sendi, jaga kebersihan tangan dan organ genital, gunakan pelumas yang aman untuk mencegah luka, buang rasa bersalah. Lihatlah ini sebagai bagian dari manajemen stres dan kesehatan sirkulasi darah. Ingat, kesehatan dimulai dari pengetahuan, dan pengetahuan dimulai dari keberanian untuk membahas hal-hal yang dianggap tabu demi kebaikan medis. Terima kasih telah mengikuti podcast kesehatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis di kolom komentar bagaimana keadaan Anda sekarang. Semoga sehat selalu dan bahagia. Saya Dr. Tifa, terima kasih telah menyimak segmen khusus lansia ini. Tetaplah sehat, tetaplah bermartabat di usia emas Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.